Congratulations, tahniah untuk penyokong Johor Darul Takzim dan penyokong bola sepak Malaysia karena JDT berhasil mendapatkan 3 mata ketika bermain di Australia dan menewaskan tuan rumah Central Coast Marine. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang semua. Semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Untuk penyokong bola sepak Malaysia khususnya JDT tentu sedang happy ya karena JDT berhasil mendapatkan 3 mata away ke Australia. Ini adalah modal yang sangat baik untuk bekal JDT di 16 besar AFC Champions League Elite. Oke, coba kita akan bahas sedikit ya. Sebenarnya aku tak tengok keseluruhan perlawanan ini. Ketika aku tengok itu sedang momentum pemain baru JDT yaitu Roque Mesa itu mengalami kecederaan. Kita coba balik lagi ya. Jadi sebelum perlawanan ini kita tahu beberapa hari yang lalu JDT announce 3 pemain internasional barunya yang memang untuk memperkuat JDT di AFC Champions League Elite ini. Dan nampaknya memang 3 pemain ini cukup berkontribusi, khususnya salah satu pemain yang mencetak brace pada perlawanan tadi. Nah, di pertandingan ini Hector Bidoglio memang memanfaatkan kedatangan 3 pemain barunya. Jadi dari starting 11 yang diturunkan oleh Bidoglio, 3 pemain ini semuanya mendapatkan kesempatan untuk starter ya. Ada Jonathan Vieira, Roque Mesa, dan juga pemain yang sangat mencolok tadi yaitu adalah Alvaro Gonzalez. Nah, di 11 pemain yang dipilih oleh Bidoglio, Arif Aiman key player ini juga mendapatkan untuk line up, dan juga ada Nakso Insa juga yang menarik. Jordi Amat juga diberi kesempatan untuk starting 11. Ini menarik ya. Tadi ya aku memulai dengan ketika Roque Mesa cedera, dan selepas itu memang aku tengok JDT ini cukup mendominasi ya secara possession ya. Walaupun kadang-kadang sering passing-passing di belakang tapi cukup mendominasi. Sampai ada momentum oh ya, tadi Roque Mesa ketika mengalami kecederaan diganti oleh Afik Fazail ya. Ini kesempatan yang sangat baik dan Afik Fazail juga tampil oke di pertandingan tadi. Dan ada suatu masa ketika Arif Aiman mendapatkan true pass atau umpan dari lini tengah JDT. Nah, kemudian di situ memancing kiper dari Central Coast Marine yaitu Perai Kulen untuk maju dan melakukan pelanggaran terhadap Arif Aiman. Selepas itu langsung mendapatkan kartu merah. Sempat di-call untuk melakukan possible VAR ya, tapi tetap di kartu merah, dan JDT mempunyai keuntungan menghadapi 10 pemain Central Coast Marine. Nah, selepas itu karena hanya beberapa meter saja dari kotak penalti, ada sepakan percuma dilakukan oleh Heberty ya. Heberty melakukan sepakan, bola kena tiang kalau tak silap ya. Kemudian ada momentum Jordi Amat ya kena tiang. Kalau aku agak lupa ya, tapi kalau nggak silap itu kena tiang, terus Jordi Amat memberikan umpan kepada Bexenda Silva dan gol ya. Ini sempat jadi itu unggul 1-0 ya. Sebelum akhirnya diprotes oleh pemain Central Coast Marine dan akhirnya dilakukan VAR ya. Dan selepas dicek oleh pengadil, ternyata golnya memang tak sah karena Jordi Amat ya ataupun Bexenda Silva ketika menerima bola ini berada dalam posisi offside. Nah, setelah itu akhirnya momentum yang ditunggu datang juga di babak kedua ya, ketika Arif Aiman melakukan penetrasi dari sisi kiri Central Coast Marine ya. Kemudian Arif Aiman sebelumnya mendapatkan aku agak lupa ya siapa yang memberikan umpan ke Arif Aiman, terus Arif Aiman melakukan penetrasi kemudian melakukan cutback atau umpan tarik. Kemudian di situ ada pemain baru JDT yaitu Alvaro Gonzalez dan 1-0. Sebelum akhirnya disamakan oleh pemain dari Central Coast Marine yaitu Alau Gol ya, melalui sekelumit yang terjadi di depan gawang Zubiar ya. Dan akhirnya 1-1
Kemudian ada momentum ketika Heberty melakukan umpan dari sisi kiri pertahanan Central Coast Marine, kemudian disundul ataupun diheading oleh lagi-lagi Alvaro Gonzalez. 2-1. Nah, dengan kemenangan ini tentu modal yang sangat baik ya, dan patut diapresiasi juga untuk pertandingan itu Arif Aiman dan semua pemain, Afif Fazail yang juga dapat menggantikan posisi Roque Mesa yang mengalami kecederaan. Ya, sayang sekali nih Roque Mesa ya, pemain yang baru didatangkan JDT mengalami kecederaan karena memang secara umur sudah tidak muda lagi ya. Nakso Insa walaupun secara umur memang sudah tak muda lagi, Jordi Amat dan pemain-pemain yang lain, dan cukup banyak kartu kuning yang diterima oleh pemain JDT kalau tak silap pada 4 ya, termasuk Jordi Amat ya. Nah, dengan bekal 3 mata ini tentu ini makin mengukuhkan JDT untuk lolos ke 16 besar. Nah, menurut aku sih hampir boleh dipastikan JDT sudah lolos ya, karena sementara ini untuk di wilayah timur JDT berada di peringkat 5 dengan 11 mata. Paling bawah kan lolos peringkat 8 yaitu Buriram dengan 8 mata ya, jadi 13. Nanti kalau Buriram menang di perlawanan nanti ini ya, atau besok ya kalau tak silap, ini berarti kan Buriram poinnya sama dengan JDT 11. Nah ya menurut aku sih hampir sudah dipastikan JDT ini 11 ya. Oh masih belum pasti lolos ya, karena ini saya bacakan ya. Yang pertama itu Vissel Kawasaki Frontal itu 16-15, Yokohama Marinos 13, Gwangju 13. Nah, ini kan belum main ya. Kemungkinan Marinos sama Gwangju ini juga akan mendapatkan 3 mata, berarti 16 mata, 16 mata. Berarti udah agak susah ya untuk dikejar ya, 4 di atas JDT. Nah, bagaimana dengan yang bawah? Pohang juga sekarang 9 mata, jadi maksimal Pohang itu nanti poinnya 12. Ya, jadi kalau misalnya JDT, ini kan JDT nanti bakal ketemu dengan Pohang ya, next match ya kalau tak silap. Jadi kalau misalnya JDT nanti menang, poinnya kan 14. Masih di bawah Gwangju dan Marinos kalau misalnya mereka menang ya malam ini atau besok. Tapi kalau misalnya JDT kalah dengan Pohang, maka JDT akan disalip oleh Pohang, jadi posisi 6. Kemudian Shanghai Sport juga paling cuma boleh maksimal di 11 mata lagi, Shanghai Sport minusnya terlalu banyak. Buriram juga paling 11 mentok, masih di bawah JDT. Nah, kemudian yang lain-lain ini ada Shanghai sama Shandong Tai, ini punya kesempatan masih ada sisa 2 perlawanan, jadi bisa maksimalnya 13 ya. 13. Jadi JDT memang ini sih yang boleh menyalip JDT pada masa ini ya mungkin hanya Shanghai Sport tak boleh, mungkin Pohang, Buriram masih ada kesempatan menyalip JDT, Shanghai, Shandong ya. Jadi itu. Tapi dengan JDT yang akan bermain di kandang melawan Pohang, kemungkinan besar JDT bolehlah mendapatkan 3 mata dan memastikan kokoh untuk lolos ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia Elite. Yang mana kalau nanti lolos ke 16 besar, JDT akan menghadapi peringkat yang sudah ditentukan. Misalnya JDT peringkat 5, peringkat 4 kan ada Gwangju, maka JDT akan bertemu Gwangju. Yang kita tahu Gwangju sebelumnya pernah mengalahkan JDT dengan skor 3-1, di mana pada saat itu pemain yang sekarang sedang gacor-gacornya yaitu Jasir Asani mencetak brace ke gawang Johor Darul Ta'zim. Nah, itu sekali lagi tahniah untuk Johor Darul Ta'zim yang berhasil mendapatkan 3 mata di kandang Central Coast Marine. Tentu saja besok ketika bermain di Stadium Sultan Ibrahim tidak akan diperbolehkan Pohang ini mendapatkan mata ya. Jadi kalau JDT boleh mendapatkan 3 mata, maka akan mengekalkan posisi JDT di peringkat 5 ya. Yang kemungkinan JDT di peringkat 5 akan menghadapi antara Gwangju,
Yokohama Marinos, Kawasaki Frontale, ataupun Vissel Kobe ya, karena ini semuanya masih boleh disalip oleh Marinos dan juga Guangzhou. Menurut korang kira-kira finish di posisi berapa JDT di klasmen grup A, dan siapa lawan yang akan dihadapi JDT di 16 besar nanti? Tulis di kolom komentar. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.